Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Ngopeni Iman ya, setiap Rabu gitu ya. Kalau tidak persekutuan doa online, kita akan ngopeni iman. Untuk itu marilah kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, karena saat ini kami akan ngopeni iman bersama. Biarkanlah renungan yang akan kami dengarkan, firman yang akan kami renungkan ini Tuhan yang berkati, sehingga boleh masuk ke dalam setiap hati kami dan terpraktikkan dengan baik dan sederhana dalam setiap kehidupan kami. Pimpinlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal ke-5 ayat yang ke-16. Satu ayat saja ya. Yakobus 5 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sekali lagi, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Demikianlah bacaan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kita merenungkan sebuah tema di Ngopeni Iman kali ini, yakni doa yang memulihkan. Ya, temanya adalah doa yang memulihkan. Seakan-akan kita diajak untuk mengakui, menyadari bahwa kita itu butuh pulih. Berarti orang yang butuh pulih itu sebelumnya dia mengalami sebuah keadaan di mana dia sedang sakit. Kita diajak mengaku bahwa jangan-jangan kita sedang merasakan sakit. Sakit apa itu? Misalkan saja yang sederhana untuk orang-orang zaman sekarang gitu ya, sakit secara perekonomian. Keuangannya naik turun, tidak kunjung membaik, ya mungkin karena efek pandemi yang luar biasa, atau juga sakit dalam hal relasi dengan keluarga, dengan anak, dengan pasangan, atau mungkin bisa jadi relasi dengan diri sendiri, sangat mungkin loh. Atau mungkin sakit karena kesehatan kita yang tak kunjung membaik, ataupun dalam perasaan-perasaan sakit yang lain, pikiran kita. Seakan-akan kita butuh dipulihkan, dan doa itu akan memulihkan kita. Dan kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan itu tentunya membutuhkan kekuatan ataupun semangat ataupun daya juang. Kekuatan itu menjadi penting. Dan kalau kita ngomong kita hidup sebagai orang yang ada di dunia ini, kita butuh kekuatan, itu salah satunya berasal dari mana? Dari nafas kita yang baik. Itulah kenapa salah satu indikator kesehatan manusia adalah nafasnya baik, kadar oksigennya baik. Kita mengingat ya, teman-teman yang mungkin sudah pernah terpapar COVID-19, saturasi oksigen itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nafasnya lega itu menyenangkan sekali. Nafas itu menjadi kekuatan yang begitu besar. Bahkan olahragawan, para atlet itu pun bisa berlaga di dalam pementasan perlombaan itu. Kenapa? Karena mereka punya kualitas nafas yang baik. Pelari, atlet lompat tinggi, atlet renang, bahkan petinju, mereka bisa melakukan jab, uppercut begitu. Kenapa? Karena ada kekuatan dorongan nafas yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti halnya kekuatan fisik yang membutuhkan nafas, kita pun sebagai orang beriman membutuhkan itu juga. Itulah kenapa dalam tradisi gereja turun-temurun kita mengenal sebuah istilah, doa itu apa? Doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah sumber kekuatan ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi perjuangan kehidupan kita. Nah, kembali lagi ke nafas. Doa sebagai nafas. Nafas itu sendiri, kalau boleh saya tanya, nafas itu Bapak Ibu, sebuah kebutuhankah atau sebuah kepastiankah? Kebutuhan atau kepastian nafas itu? Yang pertama, butuh Pak. Iya, memang kita butuh bernafas, betul sekali. Kalau tidak ya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan mengangkat segelas air saja, kita butuh kekuatan, kita butuh nafas itu. Orang nggak ada nafas lemes sekali, betul sekali. Tetapi unsur yang kedua, yakni kepastian. Apa itu? Tanpa kita sadari bahwa kita butuh nafas, kita itu sudah pasti bernafas. Saya dari tadi berkata-kata begitu ya, menyampaikan perenungan firman Tuhan ini pun dengan pengaturan nafas. Bapak Ibu megang HP, nyetel, kemudian mendengarkan, itu pun dengan nafas yang teratur. Ya, ini ketika saya ngomong begini baru akan disadari bahwa iya ya, nafas dari tadi ya.
kepastian. Berarti nafas itu punya dua unsur. Yang pertama adalah kebutuhan, yang kedua adalah kepastian. Seperti halnya doa, punya dua unsur. Yang pertama adalah kebutuhan. Kita punya kebutuhan. Kita punya kebutuhan, keinginan, dan kita sampaikan kepada Tuhan di dalam doa. Apakah doa yang berisi tentang kebutuhan itu salah? Tidak. Yang jadi soal adalah ketika doa itu dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan pribadi kita. Sehingga yang menjadi pusat dalam doa bukanlah Tuhan dan kehidupan bersama, tetapi adalah diri sendiri. Nah, itu jadi soal. Loh, itu kan nggak apa-apa pas minta, boleh. Minta memang boleh, tapi kita mengingat ajaran Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berikanlah aku, bukan berikanlah saya, tapi berikanlah kami. Kebutuhan aspek yang pertama. Doa menjadi nafas, itu kita butuhkan. Tetapi hal yang kedua yang tidak boleh kalah penting adalah aspek kepastian. Kepastian itu apa? Ketika doa itu kita naikkan bukan lagi ketika kita butuh sesuatu, tetapi ketika kita menyadari seluruh unsur dan aspek kehidupan kita itu adalah karya Tuhan, kita akan berdoa secara otomatis. Bapak Ibu kalau lapar, misalkan pernah mengalami lapar kelaparan, nggak punya uang gitu ya. Saya dulu ketika menjadi anak kos sering kali mengalami itu. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi pertanyaannya ketika makanan sudah tersedia, apakah berdoa dengan sungguh-sungguh? Bahkan lebih dari itu, ketika selesai makan, menikmati berkat makanan, apakah kita tetap berucap paling tidak, Tuhan, terima kasih, Gusti matur nuwun. Ketika kita menyadari semua kehidupan ini adalah karya Tuhan, secara pasti, secara otomatis kita akan berdoa. Dan ketika kita demikian, motivasi doa kita bukan lagi terpenjara karena sekedar kita butuh sesuatu, tetapi karena kita sadar bahwa seluruh kehidupan kita itu adalah karya Tuhan. Dan itulah yang menjadi tema kita. Doa itu memulihkan. Kenapa? Kita butuh pemulihan dari Tuhan. Tetapi yang kedua, kita secara otomatis, secara pasti kita berdoa. Kenapa? Karena kita meyakini pemulihan itu akan terjadi karena Tuhan yang punya kuat kuasa dalam seluruh kehidupan kita. Untuk kita yang sekali lagi berjuang dalam sakit yang kita alami secara pribadi maupun keluarga, dalam kehidupan perekonomian kita, finansial kita yang mungkin tak kunjung membaik, atau mungkin ketika kita merasakan kok alot sekali kehidupan keluargaku ini. Mungkin untuk orang tua yang tiada lelahnya berpikir dan berdoa untuk anak-anaknya. Mungkin untuk anak-anak yang berdoa untuk kesembuhan orang tuanya yang begitu sakit, yang mengalami penuaan, bahkan hidup sendiri, tidak bersama-sama dengan kita di rumah. Kita khawatir, kita berdoa kepada Tuhan bukan hanya karena kita butuh, tapi karena kita menyadari semua kehidupan kita adalah karya dan anugerah Tuhan. Dan itulah sumber yang memulihkan kehidupan kita. Untuk itu marilah kita berdoa bukan hanya karena kita butuh, tapi karena kita merindukan adanya relasi yang hangat dengan Tuhan. Katakan dalam doa setiap kita, Tuhan, aku merindukan relasi yang hangat denganmu. Aku merindukan perjumpaan denganmu. Kiranya Engkau sudi untuk terus memperkenalkan dirimu kepadaku. Kiranya Engkau terus senantiasa memberikanku kedamaian. Dan biarkanlah kehidupan doa kita menjadi kehidupan doa yang memulihkan, bukan hanya bagi diri kita, tetapi bagi seluruh orang-orang di sekitar kita. Amin. Marilah kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau saat ini kami boleh Engkau ingatkan dalam setiap kegiatan ataupun kehidupan doa kami sebagai anak-anak-Mu. Bukan hanya ketika kami butuh saja, tetapi ketika kami boleh merasakan seluruh aspek kehidupan kami. Itu adalah karena kebaikan-Mu. Biarkanlah kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah yang empunya kehidupan ini. Engkaulah yang memelihara kami. Dan bahkan tanpa kami meminta pun, Engkau yang memberikan, memenuhi seluruh kehidupan kami. Biarkanlah ya Tuhan kehidupan doa kami seperti menjadi nafas bagi kami. Bukan hanya butuh, tetapi kami secara otomatis menaikkan syukur kami. Secara otomatis mengingat Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan biarkanlah doa itu yang memulihkan kami, karena kekuatan kami berasal dari Engkau saja. Kami berdoa ya Tuhan, mengingat orang-orang di sekitar kami. Mengingat orang-orang yang terus berjuang di dalam segala sakit yang diderita, bersama dengan keluarga, bersama dengan perekonomian, ataupun perasaan yang mungkin
begitu mengganjal hati ataupun batin. Pulihkanlah kami ya Tuhan. Kami rindu senantiasa memiliki persekutuan yang indah, yang erat bersamamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam cinta kasih Allah Bapa, serta dalam kuasa dan tuntunan kasih Roh Kudus. Amin. Demikian ngopeni iman kita. Sampai jumpa di ngopeni iman berikutnya, di PD online berikutnya. Jangan lupa kita akan bulan keluarga di bulan Oktober. Jangan lupa ikuti terus kegiatan yang telah dirancang dan juga disusun oleh Panitia Hari Besar Gerejawi 2021. Sampai jumpa, salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.